Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, anak muda yang tergabung dalam Jokororo Kabupaten Malang merupakan anak muda yang memiliki beragam talenta yang dijadikan role model oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malang untuk membantu mempromosikan pariwisata di Kabupaten Malang. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Dr. Made Arya Wedantara mengatakan potensi anak muda dalam Jokororo akan memperkuat langkah dinas dalam mempromosikan pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Malang. Jokororo diharapkan mampu mempromosikan wisata sesuai dengan kondisi kekinian sehingga pariwisata di Kabupaten Malang akan semakin berkembang. Kita memang harus mencari atau anak-anak muda yang zaman sekarang ini yang memang yang milenial yang nanti membantu kita untuk memberikan dukungan, membantu kita untuk lebih memviralkan lagi destinasi yang kita miliki. Kita punya banyak sekali. Kalau kita hanya mengandalkan dari teman-teman Pemda, kami yakin kurang luas ya, sehingga kami punya kewajiban bagaimana kita mengundang anak-anak muda yang nantinya memang kita seleksi yang memang punya bakat yang lebih dari yang lain, yang nantinya akan kita maksimalkan sesuai potensinya. Dia bisa dari sisi tariannya, mungkin dari sisi dia seorang content creator ataupun dari bidang yang lain lah, yang nantinya bisa mendukung kita untuk lebih bisa mempromosikan wisata itu nyampe kepada masyarakat di paling bawah. Gitu. Pak, selain itu apakah ada program lain dari Dinas Pariwisata yang sejalan dengan Jokororo ini? Banyak sebenarnya ya, dari 5 bidang kita punya bidang budaya, kita punya bidang destinasi, industri dan promosi. Nanti kita segmenkan, memang di bidang budaya dia harus bisa nanti menjadi talent untuk menjadi duta wisata budaya. Misalnya kita membuat satu promosi di dalam di Indonesia maupun di luar Indonesia, itu di luar negeri kita bisa memanfaatkan mereka. Jadi bukan hanya kepintaran, tapi bagaimana mereka punya seni budaya. Yang kedua dalam segi industri, dia juga harus bisa membantu kita untuk membantu bagaimana memilenialkan destinasi yang ada. Begitu juga dengan promosi, kami harapkan dengan kelebihan mereka di content creator itu bisa membantu percepatan. Bagaimana mungkin dengan anak sekarang ini kan yang pintar dia ya, memanfaatkan media sosialnya dia, ya itulah yang kita harapkan untuk ke depan bisa lebih memajukan potensi wisata Kabupaten Malang yang sangat luar biasa. Banyaknya prestasi yang diraih oleh anggota Jokororo Kabupaten Malang tidak lepas dari pola pembinaan yang matang. Menurut pembina Jokororo Riki Budi, pola pembinaan yang selama ini dilakukan adalah dengan memposisikan sebagai bapak dan membangun pola komunikasi yang intensif dengan mereka melalui paguyuban. Hal tersebut diakui oleh Jokororo tahun 2021 yang mengaku senang namun merasa memiliki tanggung jawab yang berat untuk meneruskan dan mengembangkan tugas sebagai duta wisata. Yang paling utama itu adalah saya menempatkan diri sebagai seorang bapak. Ya, itu adalah kiat paling utama. Dari tahun 2005 saya membidani sebagai pembina di Jokororo sampai tahun 2021 ini. Ya, itu tadi harus sebagai orang tua, ya. Karena kalau kita sebagai orang tua, kita itu bisa dalam, ya, tulus, dalam, terus kemudian bisa merangkul lebih dekat lagi dengan mereka dan apa yang mereka inginkan. Nah, itu yang paling utama. Yang kedua adalah komunikasi. Ya, komunikasi adalah yang paling penting. Saya sangat senang sekali tentunya bisa dipercaya untuk menjadi Joko Kabupaten Malang 2021, dan tentunya ini beban berat ya bagi kita untuk melanjutkan tonggak estafet dari 2018 yang sudah memiliki banyak prestasi, dan tentunya kita nantinya akan terus mengembangkan Jokororo dan tentunya mengoptimalkan pariwisata di Kabupaten Malang. Alhamdulillah sangat senang sekali bisa diberi amanah untuk bisa menjadi Joko dan Roro di tahun 2021 ini. Harapannya semoga di tahun ini kami juga bisa menorehkan banyak-banyak prestasi beserta dengan finalis lainnya, dan juga pastinya bisa mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten.
Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pakar Koperasi UB Dr. Herman Suryo Kumoro mengatakan sistem perekonomian melalui koperasi merupakan amanat konstitusi bersama dua pilar, yakni BUMN dan swasta. Koperasi menurut Herman dalam webinar IKUB dan Kemenkop UKM memiliki perbedaan dengan dua pilar lainnya karena merupakan perkumpulan orang-orang bukan modal. Berbeda dengan badan usaha swasta, dalam era disrupsi ini, pengembangan koperasi harus terus didukung semua pihak agar mampu berkembang dan melewati disrupsi teknologi yang ada. Adopsi pemanfaatan teknologi ini tidak hanya di jajaran individu maupun institusi, tapi juga sampai pada koperasi. Nah, kenapa sampai pada koperasi? Karena koperasi ini menjadi salah satu pilar dalam sistem perekonomian Indonesia. Ini yang saya juga tadi menggarisbawahi. Ada 3 pilar perekonomian di Indonesia berdasarkan pasal 33 itu. Ada koperasi, ada BUMN, BUMD, ya, dan ada swasta, ada PT yang dikomandani oleh timnya Pak William Win. Ya. Sehingga ini juga menjadi jawaban saya secara normatif ya terhadap Pak William Win bahwa koperasi itu tidak boleh tidak ada karena itu perintah dari konstitusi. Ya. Jadi para pendiri negara ini memang luar biasa. Memang luar biasa dalam sistem perekonomian Indonesia itu tidak hanya mengandalkan satu sistem perekonomian, tapi tiga-tiganya itu diakomodir. Ya. Sistem perekonomian koperasi ya, berbasis kepada anggota. Sekali lagi berbasis kepada anggota, sehingga memang koperasi itu harus beranggotakan orang-orang, ya, bukan beranggotakan modal. UB Forest mulai merintis kelompok tani hutan bagi warga yang berada di sekitar kawasan hutan pendidikan UB ini dengan target berkembang menjadi koperasi yang mengelola pemasaran produk tani hutan. PLT UB Forest Cahyo Prayogo mengatakan dengan sistem agroforestry saat ini UB Forest menggandeng kelompok tani untuk menanam tanaman produktif seperti buah-buahan dan tanaman herbal. Nantinya koperasi ini menjadi wadah peningkatan sosial ekonomi bagi petani agar produk dari hutan UB Forest dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan juga inovasi produk riset dari kampus bersama warga. Nah, ke depan ini kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat. Kita sudah membentuk kelompok-kelompok tani hutan yang mana nantinya pengelolaan daripada hasil hutan seperti pasca panen tanaman jeruk atau pasca panen tanaman pisang ini dikelola dalam suatu aktivitas koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, UB Forest akan menawarkan ini potensi-potensi hasil panen kepada semua dosen di masing-masing fakultas sehingga bisa menjadi bahan riset, bahan kajian ataupun lokasi pengabdian kepada masyarakat melalui hibah-hibah yang selama ini ditawarkan oleh Universitas Brawijaya seperti hibah Dr. Madi, hibah doktor, hibah profesor, bahkan saat ini kami juga tidak hanya tergantung dana dari Universitas Brawijaya, tetapi kami juga bekerja sama dengan beberapa pendonor dari asing yang memang tertarik untuk merevitalisasi kondisi agroforestry, kopi dan pinus dengan beberapa negara, kolega kami, partner kami dari Inggris, dari Belanda, dan yang lain, sehingga kami bisa memanfaatkan hasil-hasil permasalahan yang ada di UB Forest ini untuk hasil studi mahasiswa baik S1, S2 maupun mahasiswa S3. Terakhir kami juga mengembangkan suatu konsep Smart Agroforestry di mana kami menginstalasi beberapa sensor dan beberapa peralatan-peralatan yang bisa kami monitor dari jarak jauh tentang misalnya kondisi lahan tanpa melakukan pengamatan.
Pertemuan tahunan FKTP-TPI yang membahas perkembangan teknologi pertanian yang digelar oleh Fakultas Teknologi Pertanian UB disambut positif oleh Wakil Rektor UB Profesor Aulani Am. Mewakili Rektor UB, Profesor Aulani Am menyebut pertemuan tahunan ini strategis untuk membahas berbagai perkembangan terkini mengenai teknologi pertanian yang diharapkan mampu memunculkan inovasi bagi kemajuan pertanian. Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi terkemuka menurutnya senantiasa mendukung berbagai pertemuan seperti FKTP-TPI untuk kemajuan UB secara umum dalam kancah nasional dan internasional. Seminar nasional ini adalah salah pertemuan dutaan perguruan tinggi tentang berkaitan dengan teknologi pertanian, yaitu FKTP-TPI 2021. Ini acara ini sangat mendukung untuk kolaborasi antar perguruan tinggi, khususnya juga antar fakultas, juga antar jurusan, program studi, sehingga saling berkomunikasi untuk tadi bagaimana menciptakan lulusan yang siap bekerja sama, siap dekat dengan dunia industri. Dan tadi melalui implementasi MBKM yang sudah dirancangkan oleh Mas Menteri, tentunya implementasi MBKM ini bisa diselesaikan bersama. Ada kuliah antar perguruan tinggi, ada dosen bekerja di luar kampus, ada mahasiswa yang kuliah di luar kampusnya, sehingga itu tercapai semua. Sehingga harapannya pada kondisi yang COVID yang sudah melandai ini, nanti dengan dilakukan pembelajaran yang siap mungkin semester depan sudah daring. Lain mungkin kami berharap di dalam masih daring, di dalam salah satu pertemuan di antara 16 minggu itu ada beberapa yang blended, sehingga dosen dari PT yang lain bisa ngajar di Universitas Brawijaya, dosen Universitas Brawijaya bisa mengajar mata kuliah yang sama, sehingga itu adalah cara pertukaran mahasiswa. Saya kira itu selamat untuk acara seminar FKTP-TPI ini, sehingga semuanya lancar dan berhasil sesuai tujuan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan sebagai Ketua Forum juga. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, pertemuan tahunan Forum Komunikasi Teknologi Pertanian Indonesia yang dihelat oleh Fakultas Teknologi Pertanian UB merupakan upaya kreatif pada saat pandemi untuk mendukung perkembangan keilmuan teknologi pertanian di Indonesia. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Profesor Imam Santoso selaku Ketua FKTP-TPI menyebut pertemuan tahunan ini diharapkan mampu memberikan solusi dan inovasi bagi kemajuan dunia pertanian Indonesia dan mendukung ketahanan pangan. Forum ini akan menghadirkan berbagai narasumber baik dari dunia pertanian dan juga industri. Forum FKTP-TPI juga merupakan bentuk implementasi MBKM yang menjadi program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Ini kegiatan forum FKTP-TPI di mana ada dua agenda utama. Pertama adalah seminar nasional di mana sejumlah narasumber yang hadir, Pak Menteri memberikan arahan, sambutan, kemudian penekanan program dan kebijakan. Kemudian nanti kita juga mengundang dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang hadir Kepala Pusat Riset Biomaterial, itu untuk memberikan informasi juga berkaitan dengan kebijakan riset dan inovasi nasional. Kemudian kita undang juga Sekjen PUPR untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan dan program berkaitan dengan dukungan infrastruktur untuk pembangunan pertanian dan industri nasional. Kemudian kita undang juga dan alhamdulillah hadir, Pak Sekjen hadir secara pribadi. Kemudian Direktur Bisnis Mikro BRI
Jadi saya kira ini jajaran direksi juga berkenan hadir nanti untuk memberikan informasi berkaitan dengan kebijakan atau program dukungan pembiayaan bagi penguatan ketahanan pangan dan penguatan daya saing industri nasional. Pada kompetisi Jembatan Indonesia ke-16 dengan tema berkarya di tengah pandemi untuk jembatan yang kokoh dan indah, tim teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya berhasil memenangkan 6 penghargaan dan unggul dari seluruh tim perguruan tinggi se-Indonesia. Dalam kompetisi yang dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 7 November 2021 di Politeknik Negeri Pontianak ini, FTUB menurunkan 2 tim, yakni tim di Trikarsa di Jembatan Model Baja dan tim Danasura pada Jembatan Model Pelengkung. Tim di Trikarsa yang beranggotakan Adi Julianto dan Putri Patricia yang dibimbing oleh Insinyur Eko Adi Suryo. Sedangkan tim Danasura di bawah bimbingan Christine Remayanti beranggotakan Sela Amalia dan Deana Ramadhani. Tim di Trikarsa meraih juara harapan 3 cabang jembatan model baja dan juara kategori jembatan terindah serta kategori kesesuaian implementasi dengan desain. Sedangkan tim Danasura menyabet juara 2 cabang jembatan model pelengkung dan juara kategori jembatan terindah dan juara kategori kesesuaian implementasi dengan desain. Pemirsa, akibat banjir bandang, warga masyarakat yang terdampak mengalami kerugian material, termasuk rusak dan hilangnya dokumen surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijazah, dokumen kendaraan, dan dokumen penting lainnya. Kepedulian masyarakat untuk melakukan preservasi atau pemeliharaan dokumen melalui alih media dokumen analog menjadi digital menjadi solusi agar saat bencana terjadi, bencana recovery dokumen bisa cepat dilakukan, seperti yang disampaikan Muhammad Rosihan Hedrawan, pengajar dokumen dan kearsipan pada Prodi Ilmu Perpustakaan via UB berikut ini. Bagaimana sih sebaiknya mengendalikan atau melestarikan mungkin ya supaya dokumen kita apapun bentuknya itu bisa aman seperti itu kan. Jadi analog kita akan ubah ke dalam bentuk digital atau elektronik dengan proses information transfer atau alih media tadi, di mana teknologi informasi akan membantu kita tentu saja, ya. Jadi caranya adalah kita mengalih mediakan tadi dengan format yang sudah kita kenal. Misalkan kalau dokumen-dokumen teks kita bisa menggunakan PDF atau gambar, gitu kan, PG, dan tentu saja juga penyimpanannya juga kita perhatikan. Nah, di sini penyimpanannya bukan hanya di eksternal saja, contohnya di flash disk atau di CD, tapi juga kalau bisa di cloud, jadi cloud storage. Sekarang cloud storage banyak yang gratis atau yang berbayar. Nah, cloud storage inilah yang menjadi harapan yang bisa kita gunakan ketika kita nanti juga bisa meretrieve atau menemukan kembali dokumen tersebut ketika kita berurusan dengan administratif, financial, hukum, edukasi, sejarah, atau tadi riset seperti itu. Terkait dengan aspek administratif, hukum, dan keuangan. Contohnya kalau di keluarga atau di rumah tangga, ada KTP misalkan, ada KK, kartu keluarga, ada SIM, kemudian ada STNK, apalagi surat kepemilikan tanah itu ya. Itu adalah, saran saya adalah gunakanlah sistem backup atau preservasi sederhana di mana kita menggunakan teknologi yang sederhana dulu, yaitu yang pertama, kita copy antara analog dan analog, dan kita bisa menyimpan analog itu di orang terpercaya di luar daerah kita. Yang pertama itu ya, entah itu di saudara atau tapi yang terpercaya. Yang kedua, kita punya 4 box penyimpanan khusus. Misalkan kalau di uang kita punya brankas. Nah, di sini juga khusus untuk dokumen harusnya ada brankas yang tahan api dan tahan air, bukan disimpan di bawah tempat tidur atau di dalam lemari. Ya, terus yang ketiga, gunakanlah teknologi informasi di mana analog itu bisa dialih mediakan menjadi bentuk elektronik atau digital. Saran saya menggunakan cloud storage atau penyimpanan awan atau cloud yang bisa digunakan misalkan menggunakan fasilitas di Google Drive atau yang lain. Tentu saja nanti keamanannya juga perlu diperhatikan, kualitas transfer informasi atau alih medianya juga perlu diperhatikan. Jangan lupa aspek legal selalu kita kuatkan dari individu masing-masing.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh guru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas. you